Udah masuk kan? Ya, alhamdulillah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di Majelis Ilmu Al-Mahkamah. Insya Allah hari ini kita ke sudah depan lagi aja ya. Ke depan Boleh lagi aja. aja. Takut nanti nggak jelas, nggak dengar. Yuk, yuk, yuk. Maju ke depan lagi ya. Ayo Mbak, sini Mbak, maju ke depan lagi. Biar kita lebih deket. boleh Mbak maju lagi yang di belakangnya Mbak. Oh ya. Takut nggak kedengaran. Ya alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustazah Ibu Firis. Beliau ini adalah seorang PP sekaligus asisten di ruang Yang Mulia Busra. Jadi berhubung yang karena kita ini sudah lama tidak berjumpa lagi Bu, ini udah kurang lebih sebulan. Oh gitu. Oke, jadi ya alhamdulillah beliau berkenan untuk mengisi kajian kita pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan majelis ilmu ini kita juga mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Juga mari kita luruskan niat pada pertemuan siang hari ini, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, juga berdoa semoga majelis ilmu ini Allah ridhoi dan menjadi amal baik kita nanti di akhirat. Langsung saja, mungkin Ustazah, kita langsung mulai saja kajian kita siang hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu Firis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, menganugerahi kita semua. Pertama sehat, yang kedua rizki waktu, rizki kesempatan dan segala macamnya dalam kondisi baik, itu juga rizki, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu Al-Mahkamah ya. Majelis ilmu Al-Mahkamah. Muslimah Al-Mahkamah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah Allah pilih sebagai penuntun kita semua, membawa segala aturan Allah supaya kita bisa selamat hidup di dunia dan hingga ke akhirat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Firis. Saya satu ruangan dengan Mbak Kori dan kita biasa bekerja sama dengan Mbak Kori, Mbak Rani, Mbak Vidya, dan pastinya semuanya juga kita kan bekerja sama-sama. Saya di lantai 8 di ruangan Yang Mulia Pak Busra. Tadi sekitar jam berapa ya Mbak Vidya? Jam 10 atau setengah 11 ya Mbak Vidya. Saya keluar dari ruangan Yang Mulia, ada Mbak Vidya. Bu, nanti ada pengajian ya Bu. Boleh ya Bu? Waduh, boleh ngapain? Isi ya Bu? Waduh, siapa ya? Tentang apa Bu? Tentang apa? Tentang apa ya? Tentang komunikasi aja lah kita sebagai muslimah. Terus pakai PPT ya Bu? Waduh. Iya, pinter nodongnya Mbak Vidya. Jadi mungkin hari ini saya tidak dalam posisi mengajar atau menjadi ustazah, apalagi sebagai yang lain-lain, tapi mungkin hanya sharing, dan saya yakin kita semua sudah tahu sebetulnya, cuman mungkin saling mengingatkan. Saya juga sambil mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan kita semua. Oleh karena itu mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf sebelumnya. Ini tadi sedikit sebentar saya susun, khawatirnya salah kalau nggak pakai contekan.
Jadi hari ini kita berbicara tentang komunikasi. Kalau dalam sisi bahasa, komunikasi itu atau communication ya, berasal dari bahasa Latin communicatio gitu tulisannya, atau communicare yang berarti membuat sama. Jadi sebetulnya komunikasi itu arti awalnya itu, dasarnya itu make to common, membuat supaya sama. Artinya bagaimana seseorang menyampaikan pesan yang ada di dalam dirinya supaya sampai kepada orang lain dan sama pemahamannya. Makanya kalau kita bicara menyampaikan suatu pesan kemudian ternyata pemahamannya beda, dikatakan sebagai miskomunikasi. Karena ternyata maksud saya supaya begini, nyampainya ternyata beda. Maka itu dikatakan miskomunikasi karena ternyata tidak sama pemahaman walaupun sudah disampaikan. Begitu. Kemudian menurut KBBI, komunikasi itu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga menjadi satu pemahaman. Sama juga ya, sebetulnya intinya bagaimana caranya seseorang menyampaikan pesan supaya bisa sepemahaman. Kemudian dalam prinsip Islam, komunikasi itu proses menyampaikan pesan dengan menggunakan kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah itu bedanya. Kalau secara umum menyampaikan pesan saja supaya bisa sepaham. Tapi kalau komunikasi Islam maksudnya bagaimana menyampaikan pesan supaya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak secara umum hanya menyampaikan pesan supaya sepaham. Kalau dalam perspektif dakwah, penyampaian pesan itu terdiri dari dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan itu artinya menyampaikan dengan lisan. Lisan itu kalau dalam bahasa Arab artinya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya lidah ya. Jadi buahnya lidah itu kan kata-kata. Jadi kalau pertama itu dakwah bil lisan artinya menyampaikan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua itu dakwah bil kitabah, menyampaikan dengan tulisan. Kalau dengan kata-kata kita mungkin kita bisa lihat ya di podium-podium, apalagi sekarang kan kita bisa nonton di YouTube, di TV dan sebagainya, bagaimana orang-orang yang punya ilmu menyampaikan kepada kita pesan supaya hidup kita semua sesuai dengan kaidah Al-Quran dan hadis. Begitu juga cara penyampaiannya atau isi yang disampaikan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dengan yang kedua bil kitabah. Bil kitabah itu dengan tulisan. Asal katanya kata bayak tubuh ya, menulis ya. Bil kitabah itu artinya dengan tulisan. Misalnya bagi yang menulis buku, makalah atau artikel-artikel di monggo Ibu, artikel-artikel di media atau di media sosial yang sering kita baca selama ini, itu juga termasuk bil kitabah. Kemudian yang ketiga itu, ini secara singkat aja, yang ketiga itu bil hal, artinya dengan perbuatan. Kalau dengan perbuatan itu misalnya kalau kita nih udah jelas kita ibu-ibu, kalau dengan perbuatan bagaimana? Pagi-pagi apa yang kita lakukan, baik di kamar mandi, di dapur, atau di ruang makan, itu namanya dakwah bil hal. Buat siapa? Buat suami, buat anak-anak, mungkin ada ART di rumah kita, mungkin ada driver, atau keluar dari rumah sedikit di halaman, di teras, itu berarti kita dakwah bil hal juga buat tetangga, buat orang lain yang kebetulan melihat kita ada di luar rumah. Sebetulnya itu kita dalam posisi dakwah bil hal. Kenapa seperti itu? Karena ada pesan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim ya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Kita pasti udah hafal semua nih hadis ini. Bunyinya begini, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Pasti udah ingat semua kan? Man ro'a minkum mungkaron, siapa di antaramu melihat kemungkaran. Kemungkaran itu artinya hal yang ditolak, hal yang dianggap tidak baik ya. Falyughayyir biyadihi. Falyughayyir itu fi'il amr atau kata perintah.
maka hendaklah dia mengubah biyadihi dengan tangannya. Ada sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan tangannya itu kalau kita punya kekuasaan, kita punya power, maka kekuasaan kita itu, power kita itu kita gunakan untuk itu tadi, mengubah yang mungkar supaya menjadi baik. Fal yugoyir biyadihi fa illam tastati, kalau nggak bisa, kalau kamu belum mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisan, dengan kata-kata seperti yang tadi sudah kita bincangkan ya. Fa'ilam tastati, nggak bisa juga nih, artinya nggak bisa itu nggak mampu, nggak punya kesempatan, nggak ada rizki untuk pegang mikrofon atau berbicara di depan orang. Fa biqolbihi, maka dengan hatinya. Sebetulnya hati itu kan mempengaruhi seluruh tindak tanduk kita ya. Hati kita, pikiran kita pun dipengaruhi juga oleh hati kita. Fa biqolbihi ala fahuwa ada'aful iman. Tapi jangan lupa itu adalah cermin dari selemah-lemahnya iman. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kurang effortnya, kurang perjuangannya. Kalau cuman dengan di hati saja, yang kira-kira lebih baik di hadapan Allah yang mana? Yang kita lakukan dengan perjuangan yang lebih besar. Mungkin kita bisa dengan kata-kata, mungkin juga dengan perbuatan kita. Misalnya apa sih ya kalau dengan perbuatan itu? Misalnya kita sedang keluar nih, nanti keluar dari masjid. Tadi sih saya ikut sama Mbak Khori, taruh sandal kan rame-rame di situ ya, tumpuk. Jadi kalau kita keluar dari masjid, kemudian otomatis sandalnya udah berkurang ya, karena ini nanti kita kan keluar udah satu jam atau sekian menit setelah jamaah sholat. Maka tinggal beberapa sandal misalnya, mungkin yang letaknya itu bisa di tengah, ada yang di sebelah sana. Kalau mungkin kita berpikir dengan hati yang baik sesuai dengan anjuran Rasulullah tadi, maka sendal yang di tengah itu mungkin bisalah kita geser sedikit supaya apa? Mencegah orang turun dari tangga kena sandal itu bisa kepleset, kesleo seperti itu. Banyak kan orang kejadian seperti itu. Nah, ada lagi cerita begini. Suatu ketika orang naik motor, saya pernah baca, ibu-ibu naik sepeda motor boncengin anaknya. Ketika itu ada bola di tengah jalan. Nah, ibu itu menghindari bola itu atau bagaimana, akhirnya jatuh dari motor. Nah, di depan jalan itu tuh ada rumah. Ternyata yang punya bola itu adalah anak yang punya rumah itu. Dia sangat menyesal ketika mengetahui ibu itu jatuh dan kena ini Bu Dokter ya, sehingga dibawa ke rumah sakit itu meninggal. Padahal nggak ada luka di tubuhnya, nggak keluar darah atau luka itu, tetapi dibawa ke rumah sakit itu ibu itu meninggal. Menyesalnya yang punya orang tua yang punya anak yang punya bola itu, dia sudah lihat itu bola dimainkan sama anaknya sampai ke tengah jalan, tapi dia nggak ambil, nanti ke nanti. Artinya apa? Kalau itu masuk ke dalam peluang yang mana tuh? Fal yughayir biyadihi, fa illam tastati fa bilisanihi, fa illam tastati fa biqalbihi. Yang mana tuh? Termasuk golongan yang mana tuh? Yang pertama kan? Yang pertama seharusnya dia punya kesempatan besar untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Bayangkan menyelamatkan nyawa satu orang. Oh kan nyawa itu Allah yang punya. Kalau emang udah ketentuannya dia meninggal, ya meninggal aja. Allah bukan menilai ibu yang meninggal. Ibu yang meninggal punya nilai sendiri. Tapi kita yang nggak melakukan apapun, padahal kita seharusnya bisa melakukan, kita punya nilai di hadapan Allah. Masa iya sih? Apa dipertanggungjawabkan kesempatan kita? Iya loh. Kesempatan yang kita miliki tapi kita nggak pakai, itu nanti ditanya sama Allah. Merinding saya. Kenapa? Karena kita sering punya kesempatan tapi nggak pakai. Sering kan? Biarin aja lah, nanti sama orang. Ada sampah aja kita nggak ambil. Padahal apa salahnya kita ambil masukin bak sampah. Itu yang ringan. Yang nggak ringan, anak kita belum sholat.
udah nanti masih jam sekian. Toto dia akhirnya lupa. Atau dia main atau belajar atau nonton TV atau dia terima telepon dari temannya, lupa. Itu kita melalaikan atau melewatkan kesempatan kita. Nah, itu termasuk sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk juga selain yang kecil itu ya, ilmu kita, kemudian kemampuan kita, mungkin material, mungkin fisik, semua itu akan ditanya sama Allah. Kamu bisa begini dulu, kenapa kamu nggak pakai? Kamu punya kesempatan ini, kenapa kamu nggak lakukan? Semua ditanya loh sama Allah. Itu modal dari Allah loh, dikasih sama kita dan nanti akan ditanya semua sama Allah. Maka sebaiknya kita jadilah orang yang aktif menggunakan semua capital yang Allah sudah kasih sama kita. Mungkin kita kadang lupa ya, kita nggak pernah ngitung-ngitung. Apa sih modal Allah kasih sama kita? Kita kadang nggak ngitung-ngitung. Padahal ada modal waktu, ada modal sehat, ada modal kenal sama orang, ada modal kita punya uang walaupun sedikit, ada modal macam-macam. Tetapi kadang-kadang kita biarin aja, nggak dipakai. Padahal ketika datang peluang, sebetulnya Allah sudah mengingatkan kita, halo, kamu punya ini, jangan diem aja. Tapi kadang-kadang kita lewatin aja. Sering kita seperti itu kan? Misalnya kita lewat di pinggir jalan, ada orang kelihatannya nggak makan atau melas banget, kasihan banget. Tapi kita biasa aja, banyak nanti depan juga ada lagi. Padahal mungkin uang 2.000 kita, 5.000 kita kasih sama dia, itu sebetulnya tujuan Allah, mata kita bisa lihat orang itu. Tapi sering banget yang kayak gitu kita lewatkan. Atau misalnya kita beli buah di warung atau beli makanan, beli minum di warung yang misalnya kelihatannya warungnya itu nggak maju misalnya, dan kayaknya perlu bantuan kita, terus kita nawar-nawar banget, padahal itu kesempatan kita. Misalnya harganya berapa, 5.000, 4.000 aja ya ampun ditawar. Harganya berapa bu? 12.000, 10 aja deh, tanggung, lempengin misalnya. Padahal itu sebetulnya peluang, mungkin pada waktu itu ibu itu sedang susah, pedagang itu sedang susah, mungkin uang kita sedikit bisa bantu dia. Itu contoh. Jadi banyak kan ternyata peluang-peluang yang kita lewatin kan, padahal itu nanti akan ditanya sama Allah. Kemudian apalagi ya, sebagai seorang muslim yang berserah diri pada Allah, saya baca contekan deh. Allah mengingatkan kita semua sebagai khairu ummah. Nah, jadi ada surat Ali Imran ayat 110. Coba deh kita buka Al-Qur'annya. Surat Ali Imran, surat ketiga ya, ayat 110. Ini menurut saya juga kita semua sudah sering mendengar ayat ini dibaca. Kuntum khairan. Nah itu sudah kedengeran tuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab. Ya, sampai tu'minuna billah aja ya. Coba kita renungkan kenapa kita mesti hati-hati, kita mesti teliti benar. Kenapa? Karena kita umat Islam harus yakin ya, yakin seyakin-yakinnya. Kan kita sering dengar agama semua sama, semua baik, agama baik. Kita nggak boleh percaya. Kenapa? Allah bilang kuntum khairu ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi seluruh umat manusia. Dibanding seluruh umat manusia, kita tuh paling baik loh. Harus pede, harus yakin, percaya diri bahwa umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Dalam keadaan apa kita umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh, menyeru, memerintahkan, mengajak bil ma'ruf, kepada yang baik. Yang baik, yang ma'ruf itu artinya apa? Ma'ruf itu kita pernah dengar kata uruf ya. Uruf itu artinya kebiasaan. Jadi menurut pandangan orang secara umum itu baik. Kenapa? Secara pandangan umum. Karena kita hidup dalam satu komunitas, sehingga
Kalau anak yang sudah mumayyiz, tahu mumayyiz kan? Dikatakan anak mumayyiz itu apa? Udah tahu dia mana yang benar, mana yang salah, mana yang positif, mana yang negatif, atau yang baik atau yang buruk ya, berakibat baik atau buruk. Nah, itu aja. Allah nggak kasih standar yang terlalu tinggi. Bil ma'ruf, yang menurut orang banyak itu baik aja. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang. Artinya mencegah, kalau pakai kita bisa punya puasa tadi ya. Atau melarang itu mungkin dengan mulut. Atau kalau anggota DPR melarang mungkar itu gimana caranya? Bikin undang-undang. Bikin undang-undang yang menjauhkan kita semua masyarakat dari hal yang buruk. Wah, hebat banget kan? Berapa besar pahalanya anggota DPR kalau mereka bikin undang-undang yang baik. Coba. Tetapi jangan lupa, mereka punya peluang untuk berbuat baik, tapi ternyata diselewengin, malah bikinnya nggak baik. Dimintai pertanggungjawaban nggak? Diminta sama Allah. Nah, itu contoh. Kenapa kita harus serius benar-benar bagaimana berkomunikasi, karena kita ini umat terbaik yang dilahirkan di atas dunia ini bagi seluruh umat manusia ya. Kemudian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan cara yang ringan-ringan terlebih dahulu, baru kepada yang berat. Kalau kita perempuan begitu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam keterkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena kita ada di dalam, terutama kita yang di sini ya, berada di dalam lingkungan kerja, apalagi kita hidup dengan orang banyak, tidak hidup sendiri. Kalau misalnya ada ibu rumah tangga misalnya, dia hidupnya di dalam rumah saja. Bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar? Dia ada suami, ada anak, ada keluarga, ada yang lain-lain. Tapi kalau seperti kita misalnya, mohon izin, ini semua bekerja di sini ya. Kita yang bekerja di sini peluangnya sangat banyak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dengan teman, dengan pimpinan, dengan yang di bawah, dengan siapapun. Bahkan misalnya dulu saya waktu masih dinas di Bekasi, saya di Bekasi 6 tahun, mungkin sekitar 3-4 tahun itu saya naik KRL. Dari saya tinggal di Cempaka Putih, anak-anak saya sekolah di Rawamangun, jadi berangkatnya itu dari stasiun Klender. Awalnya saya turun di Bekasi, tapi ternyata mungkin ada yang tahu kalau di stasiun Bekasi itu kalau orang mau turun dari kereta pagi-pagi ya, jam pagi dan sore, itu yang mau naik tuh sudah, waduh, dengan penuh perjuangan kita turun dari kereta itu ya. Akhirnya saya ke Kranji, turunnya di Kranji maksud saya, tidak lagi turun di Bekasi. Itu kenapa? Karena saya pernah jatuh di stasiun Bekasi ketika mau turun dari kereta. Kemudian untungnya itu di belakang diselamatin, dibangunin sama teman-teman yang di belakang. Itu aja sudah contoh bagaimana hasil dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang mau keluar, kemudian ketabrak, kemudian terjatuh, diangkat sampai akhirnya selamat. Kan kalau tidak diangkat keinjek-injek ya. Itu satu pintu aja udah ratusan orang yang nungguin. Nah, bisa kita bayangkan kalau nggak kita lakukan, bukan hanya lecet mungkin, tapi bahaya sekali kan gitu ya, Bu Dokter ya. Keinjek-injek orang banyak, ratusan orang. Itu salah satu contoh dari berhasilnya amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah mengetahui perintah Allah mengenai prinsip berkomunikasi, barulah kita wajib mengetahui prinsip dengan lebih detail, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita hindari dalam berkomunikasi. Secara substantif, komunikasi dalam Islam itu ada satu ya, menyampaikan atau menginformasikan kebenaran faktual, dan yang kedua tidak berbohong, tidak merekayasa atau memanipulasi. Coba kita buka Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Al-Ahzab itu surat
ke 33 deh. 34 atau 33? 33. Al-Ahzab. Coba yuk kita baca yuk Al-Ahzab ayat surat ke-33. Kan ada ya nomor suratnya ada di sebelah kiri atas. 70 sampai 71. Coba, siapa yang mau baca? Ayo Mbak, baca Mbak. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah ketemu 70 sampai 71? Iya, betul. Ya, stop dulu, lanjut yang lain. Coba sebelah sini Ibu. Berkenan baca lanjutnya ayat 71-nya. Fauzan Sadaqallahul azim. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, terus bertakwalah kepada Allah, lalu waqulu qaulan sadida, dan katakanlah kata-kata yang benar. Ini perintah kepada kita orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Artinya lakukan semua perintah Allah, taati, patuhi, jauhi seluruh larangannya. Waqulu qaulan sadida, dan berkatalah yang benar. Kata-kata yang benar yang tidak bohong, tidak karangan, tidak rekayasa. Kalau sekarang kita bilang hoax ya. Makanya kita hati-hati kan sebelum kita forward informasi segala macam ya. Takutnya itu misalnya nggak benar misalnya. Kita cek dulu nih, misalnya di media ini bilang begini, di tempat lain kita lihat dulu, siapa tahu itu oh iya ya ternyata keliru, baru nanti oh itu hoax, baru nanti kita hapus lagi. Mending sebelum itu kita cek dulu. Nah itu perintah Allah tuh, bahwa kita tuh harus ngomong tuh yang benar. Kenapa? Dalam ayat selanjutnya Allah memberikan penjelasan bahwa apabila kita mengatakan kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki perbuatan kita. Dengan kata-kata kita yang benar itu akan lebih baik perbuatan kita. Terhindar kita dari perbuatan-perbuatan yang keliru, yang salah. Otomatis kan, coba kalau kita suka bohong, pasti banyak kita melakukan hal-hal lain yang juga keliru, karena berdasar pada kebohongan yang pertama. Kalau udah biasa bohong apalagi? Ada loh teman kita yang biasa bohong, ada nggak? Ada. Biasa banget, biasa aja kalau bohong mah gitu. Biasa banget. Tapi kalau kita tidak terbiasa bohong, sekali bohong aja rasanya kepikiran aja. Ya Allah, tadi kenapa bilang gitu, ya Allah, ampun ya Allah. Gimana minta maafnya ya? Tapi kadang-kadang kita misalnya bohong terpaksa ya. Bohong terpaksa aja. Kita kadang nyesel banget karena kita tidak biasa berbohong. Tapi kalau udah biasa bohong, lama-lama bohong mah biasa. Bohong kecil, bohong kecil, bohong kecil, bohong sedang, lama-lama bohong besar. Ketika bohong besar, suatu saat kemudian diketahui oleh orang lain, maka itu akan jadi musibah yang kadang-kadang besar juga buat kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang mudah berbohong. Bohong kecil itu akan membawa kita, menggiring kita kepada bohong yang lebih besar sedikit, lama-lama bohongnya besar.
lama-lama kita nggak berat lagi untuk berbohong. Itu kata Allah di dalam surat Al-Ahzab 70 sampai 71. Lalu kalau sudah benar, bagaimana caranya menyampaikannya kebenaran itu? Boleh nggak kebenaran itu disampaikan dengan keras, misalnya dengan kasar, boleh nggak? Nggak boleh. Dalam surat apa, Ali Imran 159 ya? Ali Imran 159 coba. Ini mah saya nyampaikan ayat-ayat yang kita sering banget dengar. Cuman mungkin kita kadang lupa ya, karena udah lama nggak kita hafal-hafal, kadang kita lupa. Ali Imran 159. Monggo yang mau baca. Ayo, monggo Mbak. Ayo kita baca ya Mbak. Surat 3 ayat 159. Mbak Kori mau baca. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan kasih sayang dari Allah, kalian semua bisa berlemah lembut kepada mereka, kepada orang lain maksudnya ya. Ini terlepas dari asbabun nuzul ayatnya ya. Kalau nanti mau tahu apa konteks diturunkannya ayat ini, boleh kita cek di Google asbabun nuzul Ali Imran 159. Gampang banget, kita mah tinggal baca sekarang, gampang banget ya, nggak usah bawa Al-Quran kemana-mana, asal punya HP. Jangan HP-nya yang smart, orangnya nggak smart gitu kan ya. Kadang-kadang kita HP-nya smart, orangnya nggak smart. Aduh, na'udzubillah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan kasih sayang dari Allah lah, kita semua ini bisa berlemah lembut kepada mereka, kepada orang lain siapapun. Fa in kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kalau kalian itu keras hati, kasar berbicaranya, tidak bertepos liro, kalau orang Jawa apa ya, bertoleransi terhadap kondisi orang yang kita ajak bicara, lan faddu min haulik, mereka pasti lari dari kamu. Pasti mereka akan, iya sayang, mereka akan menjauh dari kamu. Iya nggak, bener nggak? Kalau kita cara bicaranya keras, kasar, pasti mereka nggak mau deket-deket sama kita. Pasti yang ada tambah jauh. Contoh aja sama anak. Kalau misalnya anak susah makan misalnya, ayo makan. Kamu tahu nggak kalau kamu nggak makan nanti kamu sakit. Senyum-senyum Mbak Vidya. Atau ayo makan buah, ayo makan sayurnya, kenapa dipinggir-pinggirin? Tapi besok lagi kalau pas kita lagi kesel gitu ya, kita ingat, oh iya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, kalau kita ingat sama kasih sayang Allah, pasti kita lemah lembut. Makan dong sayurnya yuk, bunda temenin yuk, makan sayurnya yuk, dikit aja. Itu termasuk kelemah lembutan, tidak memaksakan sesuatu sebanyak itu atau sebesar itu atau sesulit itu juga termasuk dari kelemah lembutan. Dikit nggak masalah. Toh nggak makan nggak mati juga kan? Nanti juga bakalan makan, nggak makan sekarang atau nggak makan sekarang nggak mati juga kan? Pelan-pelan aja deh, nggak usah dipaksa harus sekarang, harus segini misalnya. Tapi sedikit demi sedikit. Boleh sambil diskusi juga. Oh iya. Iya. Ini dulu satu dulu habis ini dah. Terus habis itu tadi apa ayatnya? Lan faddu min haulik ya. Pasti dia, aku malas deh sama mamaku. Ini banget apa? Galak, cerewet, apalagi tuh. Enak banget sih kalau mama kamu mah nggak cerewet, nggak galak. Ya Allah Robi, sedih loh kalau kita denger langsung ya.
Ya Allah, masa sih dia lebih seneng sama mamahnya tetangga sebelah daripada sama saya. Ya Allah, sedih banget ya. Buat apa kita capek-capek kerja, kita capek-capek masak, capek apa semua, tapi anak kita nggak seneng sama kita. Sedih deh rasanya. Jangan sampai nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kesan itu yang tertanam sama dia, sampai ketika dia remaja dia ngobrol sama temen-temennya, ya mama gua mah galak, cerewet, sebel kalau, aduh. Untuk apa semua yang kita lakukan capek-capek? Kalau anak kita aja lebih seneng dinasihati orang lain. Terus habis itu fanfaddu min haulik fa'fu anhum ya, maka maafkanlah mereka. Jadi bukalah dada kita sebesar-besarnya, wastaghfirlahum, dan mohonkan ampunan. Kalau memang mereka salah, terus kita bisanya cuma sedikit demi sedikit, fastaghfirlahum, sudah dimaafkan, terus mintakan ampun sama Allah. Terus wasyawirhum fil amr, dan kalau ada sesuatu yang kira-kira berbeda, mending dimusyawarahin. Menurut pendapat kamu gimana sih mas? Kamu nggak suka sayur bayam? Atau kamu maunya apa? Kacang panjang? Ya udah deh besok kacang panjang, tapi habis itu bayam ya. Kita musyawarahin, kamu sukanya apa? Kamu maunya yang pedas atau yang manis atau pakai kuah? Misalnya gitu. Itu dalam hal yang kecil ya. Apalagi kita dalam hal yang besar-besar, tentu banyak yang bisa kita lakukan. Terus Faida azamta, kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, bertekad, kemudian sudah melakukan segala-galanya, tinggal tawakal sama Allah, serahkan sama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah tuh suka sama orang yang besar. Ya Allah, capek banget, aku serahkan sama kamu ya Allah. Udah capek banget ya Allah, tolonglah, cuman Engkau yang bisa bantu nih, karena saya berupaya kayaknya nggak hasil juga, nggak sukses juga ya Allah. Terserah kamu ya Allah, gimana suami saya keras kepalanya begitu ya Allah. Disuruh jangan minum kopi sasetan mulu ya Allah. Disuruh jangan makan sayur pakai sambelnya itu ya Allah. Nanti pas lagi mencret mah kita juga yang repot. Dah, tawakal aja sama Allah, yang penting kita sudah berusaha. Mohon maaf mungkin untuk materi ini sebetulnya banyak banget yang bisa kita bincangkan, tapi ini membukanya dulu. Siapa tahu mungkin kita semua nanti bisa belajar di YouTube, bisa belajar di buku-buku, bisa belajar dengan langsung kepada ustazah atau kepada orang-orang yang punya ilmu. Mungkin ini hanya sedikit, sebetulnya belum sampai kepada bagaimana secara spesifik Islam mengatur komunikasi kita sebagai muslimah dengan berbagai macam orang. Sekian dulu mungkin, monggo kalau mau ada yang kita diskusikan. Insya Allah, terima kasih Ustazah Bu Firis. Dibuka mungkin sesi diskusi, ada yang ingin menanyakan satu. Boleh. Karena berhubung waktunya kita juga ya terbatas. Mohon maaf ya. Monggo kalau yang mau diskusi. Ada yang mau? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, nama saya Nadi. Ini Ustazah, di era sekarang ini kan Gen Z sama milenial ini kan menghadapi tantangan berkomunikasi di sosial media. Jadi ya, di era sekarang ini kami menghadapi tantangan berkomunikasi di sosial media. Nah, kemudian misalnya isu yang baru-baru ini itu kayak kedatangan paus ke Indonesia. Nah, terus kan kemudian kadang-kadang menanggapi isu itu umat Islam itu terpecah belah di sosial media berpendapat ini yang orang Islam malah dia menjelek-jelekan, walaupun besar kemungkinan juga dia fake account kayak gitu ya. Nah, terus maksudnya gimana ya peran kita ini sebagai kita muslimah, kadang-kadang juga kan kita nggak punya skill komunikasi yang baik dalam rangka menyampaikan, jadi kita gemes sendiri gitu. Gimana ya caranya kita tuh berperan gitu, kita mau yang bener tuh sebenarnya kayak gini gitu. Terus sebenarnya mana sih yang lebih utama gitu, apakah kita kemudian menampilkan ketika kita bicara terus nanti kita malah jadi memperuncing perdebatan, jadi lihat umat Islam ini kok nggak kompak malah berdebat di sosial media, mana yang lebih utama, apakah kita diam dan berdoa aja gitu. Terus
kita ribut di sosial media gitu, Ustazah, yang paling baik gitu sebagai generasi muda ini lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, langsung kita jawab aja ya. Langsung aja. Ya. Terima kasih. Ada satu lagi? Oh iya, satu lagi. Boleh dong. Waalaikumsalam. Saya pribadi senang banget ternyata di internal Mahkamah Agung ada Bu Firis yang setidaknya kita internal kolaborasinya jalan, transfer knowledge-nya jalan. Mungkin kita pakai bendera tausiah, tapi faktanya nanti akan berdampak sangat baik pada kinerja. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya nyambung tadi, kalau ngelihat dari Paus yang memang barusan hangat datang ke sini beliau. Jadi yang dirasakan Paus yang mungkin tidak terekspos di media adalah di negara Eropa, Amerika dan lainnya itu sudah menghilang alih fungsi gereja menjadi masjid atau menjadi ruang pertemuan lainnya. Itu yang perlu kita tahu. Sehingga Paus pada saat datang ke Indonesia, mereka berbangga. Ternyata di Indonesia masih banyak yang mau punya keturunan. Free child itu sudah mendunia. Bahkan di Jepang, bagi family yang mau punya anak dikasih insentif. Dan di Indonesia itu subhanallah menjadi sesuatu keistimewaan bagi Paus. Itu yang terjadi kalau kita hubungkan antara berita di media di luar negeri dengan kondisi di Indonesia. Kalau misalnya ada hal di media yang Paus mungkin berciuman dan lain-lain, kalau menurut saya biarlah itu budaya mereka, nggak perlu kita ambil. Itu yang mesti kita kita pahami secara dewasa. Karena kadang-kadang ada hal yang material untuk kita diskusikan, tapi ada hal-hal yang itulah biarinlah saja. Kalau tadi Ustazah menyampaikan bahwa menyampaikan yang benar itu yang sangat penting. Kemarin saya ketemu pensiunan dari Biro Perencanaan, Bu Firis. Saya kebetulan mantan Biro Perencanaan di sini. Beliau datang ke kantor saya di PT Jakarta. Beliau bercerita, saya keluar dari WA Group Mbak Emi. Kenapa? Ternyata WA Group yang ada dia itu yang pensiunan, topiknya kajian agama Islam, tapi keras. Yang menurut beliau ini saya nggak srek. Rasanya kok perbuatan yang saya lakukan hari-hari salah. Itu yang dirasakan. Salah gitu. Kayak saya pendosa gitu. Karena diskusi di antara anggotanya itu serius dan mereka share-share seperti tadi, belum divalidasi itu benar atau tidak. Mungkin menurut paham-paham tertentu yang mungkin tidak pas untuk lingkungan kita, itu yang kita merugi adalah kita kehilangan peluang punya lahan dakwah. Pada saat seorang sudah keluar, kita kehilangan itu. Sementara kalau kita pakai bahasa yang seperti Ustazah Amin, seperti Bu Faris sampaikan tadi, ayatnya juga jelas. Rasanya kalau kita komunikasi dengan baik, meskipun kadang-kadang itu kita tahu memang yang benar itu yang disampaikan, tapi kadang-kadang kita perlu pakai cara agak berbelok sedikit supaya dia nyaman dulu, baru nanti kita peluk dari perspektif yang berbeda. Contohnya Wali Songo pakai wayang kulit dan lain-lain, itu juga harus dengan konsepnya berbeda, tapi harus mereka tidak salah itu. Mereka menggunakan cara itu memang untuk kebaikan. Nah, pertanyaan saya, anak Gen Z sekarang, mekanisme cara berkomunikasinya kan kita berbeda sama orang tua. Saya pun merasakan perbedaan yang jauh. Kadang-kadang dia tidak perlu merasa bertanya, pekerjaannya benar, tetapi sebenarnya berbeda jauh dengan yang briefing di awal. Nah, kerjanya cepat, sek. Nah, ini yang mohon masukannya Bu Firis, karena kita lintas generasi, gimana? Saya perlu beradaptasi, mungkin teman-teman yang lebih muda juga perlu beradaptasi untuk kesuksesan mereka juga. Makasih itu Bu Firis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Satu lagi, Aida. Apa Bu?
Ini jagonya podcast. Oh lah ini dia. Enggak. Ada nyimak podcast. Iya, alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Ayo monggo. Karena mic-nya udah dikasih. Makasih ya, Bu. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Dengan Mbak siapa? Oh ya, dengan Ida, Ibu dari Biro Perlengkapan. Mbak Ida. Iya, dari Biro Perlengkapan. Tadi sebenarnya saya agak menarik ketika kita lagi ngomongin tentang anak ya, Bu. Jadi, besarin lagi ya. Ya, jadi memang kadang susah-susah gampang ya, Bu, dalam berkomunikasi dengan anak gitu ya. Benar yang kata Bu Ustadz, memang mungkin kita harus bicara itu baik, lemah lembut gitu ya Bu. Cuma terkadang saya nggak tahu apakah itu efek saya yang terlalu lemah lembut gitu kan, atau saya yang terlalu keluar garis gitu. Jadi ketika kita sudah berlemah lembut sama mereka karena ingin biar supaya bisa bersahabat gitu, tapi kok semakin kesini malah mereka itu yang saya rasa menunjukkan bahwa mama saya nggak marah kok gitu kan, ya udahlah gampang aja. Nah akhirnya saya bingung sendiri kan Ustazah, saya harus berkomunikasi ini bagaimana, apakah memang harus ada batasan, harus keras nih, harus lemah. Nah kalau sekerasnya itu harus keras gimana, apalagi terumpama kayak tadi makan contohnya ya Ustazah, ya udah hari ini nggak usah ini, besok ini, tapi nanti besoknya lagi mereka akan bertingkah dengan hal yang sama gitu kan Ustazah. Nah mungkin siapa tahu dari Ustazah ada jalan keluar, solusi, ataupun mungkin ada literasi-literasi yang baca buku ini Mbak Ida mungkin dalam berkomunikasi dengan anak, mungkin bisa diinformasikan ya Ustazah. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari yang mana dulu saja? Ya, monggo. Terima kasih. Pertama Mbak Hani ya. Mbak Hani. Mungkin terkait juga dengan Bu Emi. Sebetulnya kalau zaman dulu kita untuk mengetahui segala sesuatu itu lebih sulit daripada zaman sekarang. Zaman sekarang bahkan yang kita nggak perlu tahu pun terbuka. Ya betul. Kalau gen saya yang udah angka 5 ke atas tuh gen apa namanya? Udah 50 ke atas. Iya, baby boomers ya. Itu zaman dulu itu kita pengen tahu sesuatu itu kita harus berjuang benar ingin tahu sesuatu. Tapi kalau sekarang nggak usah berjuang, bahkan yang nggak perlu diketahui pun sudah telanjang di depan kita. Semua udah bisa kita ketahui. Urusan dalam-dalam, urusan domestik yang seharusnya kita nggak tahu, kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik, karena dibicarakan di ruang publik, akhirnya semua orang bisa berbicara hanya sesuai dengan keinginannya dan kondisinya masing-masing. Ada orang lagi tenang, bahasanya bagus. Ada orang lagi nggak tenang, emosional, bahasanya ya emosional. Tentu kata-kata itu mencerminkan, kata-kata yang tertulis ya, terutama di media sosial itu mencerminkan bagaimana kondisi orang yang sedang menuliskan itu, kan gitu ya. Kalau menurut saya sebetulnya ini merupakan peluang yang pahalanya besar banget. Pertama, bagaimana kita menyaring kebenaran. Ketika kita melihat segala sesuatu, kita bisa baca, kita bisa ketahui. Di sisi lain, kita juga bisa mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini benar apa salah, ini benar apa salah. Yang penting bahwa kita harus punya dasar ya. Kalau kita sebagai orang beriman, itu yang nomor satu adalah tauhid, iman kita. Dalam hadis Muslim itu dikatakan bahwa ilmu tauhid yang paling utama adalah kata-kata la ilaha illallah. Kok mudah banget? Yang paling utama la ilaha illallah. Semua orang bisa mengucapkannya kalau kita orang Muslim ya. Tetapi yang dimaksud adalah bagaimana kita mengetahui apa yang dimaksud la ilaha illallah itu.
bahwa kita hanya menuhankan Allah semata, yang lain enggak. Dunia ini bukan, rumah bagus bukan, mobil cakep bukan, cowok wangi dan ganteng bukan, atau anak kita yang gendut, gemoy apa yang menggemaskan bukan juga. Semuanya itu hanya hiasan. Yang sesungguhnya itu di dalam itu semua ada Allah yang menjadi tujuan kita. Dalam kita mencari rizki ada Allah. Dalam kita menyayangi seseorang siapapun itu ada Allah. Dalam kita menghormati seseorang ada Allah juga. Gak boleh lepas. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat, kita tonton, itu ada saringannya. Kita mau komentar atau kita tidak komentar, kita juga bisa menimbang. Lebih baik saya komentar apa enggak? Kalau saya komentar, akibatnya apa? Atau kalau saya nggak komentar, akibatnya apa? Banyak orang mungkin seperti saya ya, pada akhirnya menarik diri dari media sosial. Saya nggak punya Twitter, saya nggak punya Instagram, saya nggak pernah Facebook, walaupun punya, tapi saya nggak aktif. Saya nggak punya Telegram, Bang. Pada akhirnya, kadang-kadang kitalah yang tahu apa yang kita ambil, sikap apa yang harus kita ambil. Daripada kita ada manfaatnya, tapi ada madorotnya. Maka dalam usul fikih, yaitu asas-asas hukum fikih, itu ada dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Manfaatnya ada, tapi mafsadatnya juga ada. Sudah, tidak usah cari manfaatnya, hindari mafsadatnya. Mungkin kalau misalnya kita bisa baca komen-komen orang, kita bisa ambil pelajaran, sambil jangan lupa menerapkan kepada diri sendiri. Kalau saya gimana ya? Semuanya balikin ke diri sendiri. Itulah cara kita belajar membangun diri. Ketika kita melihat fenomena di orang lain, balikin ke diri kita sendiri. Kita akan bisa bersikap lebih tenang ketika membaca atau melihat apa yang ada di media sosial. Jangan buru-buru mau komentar, mau like, mau dislike. Iya, pokoknya jangan terlalu terburu-buru. Harus dipertimbangkan lebih dulu. Kenapa? Mungkin kita bisa lihat Facebook kita 10 tahun yang lalu kayak gimana. Saya pernah sampai pada satu titik foto-foto di Facebook saya hapusin dulu. Kenapa ya Allah, malu banget, kenapa saya dulu seperti itu? Nah, itu dia. Nah, pada akhirnya saya hanya minta maaf sama Allah dan mohon diampuni segala dosa-dosaku. Ada hal-hal yang kita nggak bisa hapus. Ya Allah, kenapa dulu pakai baju itu? Kenapa pakai celana itu? Kenapa saya waktu itu? Aduh, kenapa waktu itu ngomong begitu? Aduh, yang bisa dihapus saya hapusin. Sibuk saya berhari-hari ngapusin aja. Sebagian yang bisa dihapus saya hapusin. Segala komen aja mana yang bisa hapus saya hapusin. Diaktif aja Bu, udah hilang semua. Diaktif, non-aktif. Jadi akunnya Ya, kira-kira begitulah. Mungkin ibu-ibu mungkin lebih pinter lah dari saya kalau soal media sosial. Sampai akhirnya kita seperti itu, kenapa? Karena kita mencari kebijaksanaan kita ya. Allah itu memberikan ilmu, pelajaran, kebijaksanaan itu hanya kepada orang-orang tertentu loh, gak semua orang. Yu'til hikmah mayyasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah kasih hikmah itu, kebijaksanaan, pelajaran, ilmu apa ya? Ilham apa lagi tuh kira-kira ya? Yang kira-kira seperti itu ya. Itu gak semua orang. Maka kita lari, kita kejar supaya kita dapat itu. Karena kita harus yakin bahwa kalau kita udah usaha, gak bakalan Allah sia-siain. Yakin sama Allah, kalau kita usaha gak bakalan. Mungkin kita gak berhasil sekarang, tapi yakinlah Allah sudah menyimpan keberhasilan kita. Dan kadang-kadang keberhasilan kita itu beda bentuknya dengan yang kita pikirkan.
kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mudah-mudahan saya nggak keliru ya, udah lupa nih. La'alla harramakallahu mimma turid. Kadang-kadang Allah menghindarkan kamu dari hal-hal yang kamu inginkan, liyu'tiyaka matahtaj, supaya suatu saat nanti Allah memberimu apa yang kamu butuhkan. Yakin aja sama Allah. Apapun kita kerjakan aja, hasilnya terserah sama Allah. Harus yakin bahwa kalau kita sudah usaha, gak bakalan sia-sia, gak ada yang Allah sia-siakan. Kenapa? Allah gak curang. Kalau orang curang, dia udah upayakan gitu, pura-pura aja gak tahu. Kita kasih hasil yang berbeda. Tapi kalau Allah gak ada yang curang. Kayaknya pertanyaan satu. Sudah ada yang pernah membuktikan nggak seperti yang disampaikan? Sudah, saat kita minta kepada Allah, saat kita coba makanan Allah yang tiba-tiba sudah dikabulkan saya. Moderator, sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Ada yang nggak pernah? Saya sudah pernah melakukan. Itu. Tinggal bagaimana kebijaksanaan kita tadi itu, hikmah ya. Nanti cari apa artinya hikmah. Terus cari di kitab-kitab apa misalnya. Kan sekarang kitab-kitab juga banyak yang diterjemahkan. Apa yang maksud hikmah? Sampai nggak kita ke situ? Daripada kita buka-buka apa tuh? Shopee apa tuh? Yang TikTok. Yang itu yang saya nggak tahu itu, katanya kalau tanggalnya sama itu kemarin apa? 9 bulan 9 itu. Saya tanya dengan, emang ada apa 99? Kata Mbak Kori, Bu Firis mah nggak tahu. Daripada yang kayak gitu-gitu masukin keranjang banyak-banyak, abis itu mending kita itu cari yang seperti itu aja. Nah, mungkin itu sedikit jawaban saya, mudah-mudahan sedikit memberi solusi. Mungkin nggak ini. Kemudian juga misalnya tentang anak kita ya. Anak itu nggak perlu kasar atau kita galak atau gimana. Yang penting tegas. Jadi tegas itu beda dengan kasar, beda dengan galak. Saya juga sering nyesel, ya Allah Mas, dulu Mama galak sama kamu, mohon maaf ya Mas. Saya sering juga nyesel. Nanti kamu sama anakmu jangan galak-galak ya. Saya takut cucu saya digalakin sama dia. Nanti kan kalau saya larang takutnya, Mama juga dulu galak sama Mas. Ya itulah dia. Kita kadang-kadang membuka album lama, banyak hal-hal yang kita sesali. Tapi itu lebih baik daripada kita tidak pernah menyesali kesalahan kita. Nggak apa-apa. Manusia itu berkembang berproses dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang baik. Nggak ada masalah. Sebetulnya anak-anak itu mungkin nanti ya, ketika anak-anak udah besar-besar, sudah dewasa, sudah punya KTP, nanti baru kita lihat, dulu saya mendidik dia begini, makanya dia begini. Nah yang nomor 2 nih, dulu saya didiknya begini nih, makanya begini hasilnya. Yang nomor 3, dulu kondisi saya begini nih, saya didiknya begini nih, hasilnya seperti ini. Nah itu dia. Nanti deh, makanya sebelum nanti, ya, ini kata Imam Syafi'i ya, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Setiap orang kita ini semua akan menjadi sebuah cerita ba'dahu, setelah lewat masa kita. Fakun hadisan hasanan, ini yang paling penting. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang yang akan mendengar. Orang itu yang kita ambil positifnya aja, bagi masa depan kita di sisi Allah ya, bagi malaikat, bagi anak-anak kita. Pokoknya bagi orang yang akan mendengarnya nanti, jadi kita yang baik. Kenapa? Nanti kita sendiri baca cerita kita dulu. 10 tahun yang lalu saya gini nih hasilnya begini nih. Nanti akan kita baca sendiri. Bahkan nggak hanya orang lain baca, kita pun bisa baca cerita kita di masa lalu. Mohon maaf mungkin nggak memuaskan, tapi gini ya, saya boleh juga saya cerita bahwa anak saya yang pertama itu cerdas banget. Dia waktu UN itu, dia jurusan apa sih dulu, fisika ya. Jadi matematika fisika dan IPA fisika di sekolahnya itu dia nomor 1, nilainya paling tinggi. Itu satu. Yang nomor 2, walaupun pelajarannya nggak seperti masnya,
Nah, yang pertama panggil Mas, yang kedua Abang. Tetapi hatinya penuh kelembutan, peduli banget. Dia yang kunci pintu tiap malam, ngecek-ngecek pintu dan jendela. Pagi-pagi dia ngecek AC udah dimatiin, apa yang mana lampu-lampu apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya dianugerahi anak dengan ASD. Dulunya ADHD jadi ADD, dan ada Asperger's juga. Maksudnya ASD itu Autism Spectrum Disorder. Jadi anak saya nomor 3 itu anak autis. Dari yang tidak tahu apa-apa, bahkan duduk aja nggak bisa, sampai akhirnya dia bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, bisa lari. Dan yang paling sulit motorik besar, motorik kasar itu jongkok dan lompat. Itu udah hampir 6 tahun baru bisa. Makanya kalau anak lompat-lompat nggak usah digalakin, lompat mulu nih abang nih, kakak nih lompat, jangan. Bang, lompat-lompatnya berhenti dulu ya nak, istirahat dulu, nanti kalau udah nggak capek baru lompat lagi. Kenapa? Karena ada ibu seperti saya yang menunggu anak bisa lompat tuh sampai umur 6 tahun baru bisa. Itu pun setelah segala macam pengobatan, segala macam terapi, segala alat-alat rumah saya ke tempat gym, kayak tempat nge-gym dengan segala trampolin, bola besar, bola kecil dan sebagainya, dengan pasir kuarsa di sana sini dan sebagainya. Maka bersyukurlah kita punya anak, mungkin berisik, mungkin lasak tuh apa ya? Pecicilan, nggak bisa diam. Syukuri aja dan hadapi dengan sebijaksana mungkin. Karena ada orang lain yang tidak menikmati kebahagiaan itu di luar sana. Nah, seperti itu. Begitu juga kita punya suami, kita punya ayah, ibu, adik, kakak. Syukuri aja, karena masih banyak yang lebih menyedihkan di luar sana, dan gunakan yang ada itu supaya kita dapat pahala. Kesulitan, kesusahan, jelimetnya dan ngeselinya, yang bikin marahnya apa, gunakan aja sebagai sarana kita dapat pahala. Insya Allah gak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, keterbatasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan siang hari ini. Semoga teman-teman atau orang-orang yang kita kenal yang tidak bisa hadir di siang hari ini, kita doakan urusannya dilancarkan dan selalu dalam keadaan sehat. Boleh merangkum sedikit ya Ustazah? Mungkin tadi kita di generasi sekarang sulit untuk mengfilter gitu berita-berita apa yang kita terima gitu. Nah, tapi tadi mungkin Ustazah juga sudah sampaikan di surah Al-Ahzab 77:1 ada kalimat, di Ali Imran 159 ada kalimat dengan kasih sayang Allah. Jadi mungkin kita bisa meminta terus kasih sayangnya Allah, karena dengan kasih sayang Allah lah kita bisa bertutur dengan baik gitu, dengan dakwah yang baik. Juga tadi juga ada sedikit tambahan Ustazah, kita mungkin teman-teman juga sudah terbiasa membaca zikir pagi petang. Di salah satu doanya itu ada meminta pertolongan kepada Allah supaya segala urusan kita itu diperlancar, ditolong sama Allah, dan tidak dihilangkan satu sekedip mata pun. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu asli lisani kullahu la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami sehingga tanpa Engkau lewatkan gitu. Semuanya ini terjadi bukan karena kita tapi karena Allah gitu. Begitu saja, sekian dari saya. Tentunya banyak perkataan dari saya yang kurang sempurna, kurang baik, dan yang terbaik hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini FYI tadi saya lupa, bahwa anak saya yang dulunya nggak bisa apa-apa sama sekali dan nggak tahu siapa-siapa, matanya juga nggak bisa natap kita, sekarang sudah kelas 3 SMA, dia aktif paskib, PMR, bahkan di modern dance, dan dia hafal juga juz 30, juz 29 dan sebagainya. Artinya apa? Saya sudah membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Insya Allah. Kita
doa penutup majelis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.